Sekarang merupakan malam tahun baru. Banyak sekali kembang api. Banyak sekali orang merayakannya dengan melakukan pesta-pesta. Tetapi ketika semuanya sedang asik merayakan tahun baru, ini yang terjadi. Kita diperkenalkan oleh seorang petugas polisi bernama Eleanor. Eleanor mendapat laporan bahwa ada seorang ibu sedang mengganggu sebuah restoran sehingga pelanggan-pelanggan di sana merasa terganggu. Pemilik toko marah sehingga dia menyuruh Eleanor untuk membawa ibu ini pergi. Ketika sedang mengurusi masalah ini, Eleanor mendapat telepon. Eleanor diberitahu bahwa ada penembak aktif. 25 korban dilaporkan dan 17 orang dipastikan tewas. Eleanor bersama dengan partnernya pergi ke rumah salah satu korban. Dan parahnya korbannya adalah seorang remaja laki-laki. Tentu seluruh keluarganya hanya bisa menangis. Eleanor dan partnernya mulai melacak dari mana tembakan tersebut ditembak dengan menggunakan sebuah laser. Singkatnya, mereka mendapat di mana tembakan tersebut berasal, tetapi seketika tempat tersebut meledak. Your daughter needs you. Now. Every face on video. Record. Keep filming. Semuanya benar-benar kacau. Banyak orang keluar sana-sini. Eleanor berpikir bahwa bisa saja salah satu dari orang yang keluar ini merupakan si penembak. Maka dari itu, Eleanor menyuruh polisi di sampingnya untuk merekam menggunakan HP. Eleanor pergi ke atas dan dia mulai kecapean serta paranoid karena tidak menggunakan topeng asap. Karena mulai kecapean serta paranoid, Eleanor pingsan. You okay? Where would I hide? Datang seorang pemimpin polisi bernama Ben. Dia merupakan orang yang akan memimpin investigasi kasus penembakan dan pengeboman ini. Setelah dicek, apartemen ini dimiliki oleh seorang dari Norwegia. Dia merupakan penasehat keuangan dan sekarang dia berada di Oslo. Jadi kesimpulannya tidak mungkin pemilik apartemen meledakkan apartemennya sendiri karena yang pemiliknya aja nggak ada di sini. Ben mulai risih melihat Eleanor. Kenapa? Karena tempat ini bukan UGD, sementara Eleanor merupakan petugas yang kelihatannya membutuhkan UGD. Eleanor meminta maaf, dia melepaskan maskernya lalu pergi. Bukan cuman Ben, komandan lain juga menegur Eleanor. Jika merasa tidak kuat untuk melakukan tugasnya, mending jangan. Jadi pokoknya Eleanor selalu direndahkan. Ben mulai memberikan saran kepada seluruh bawahannya. Meja-meja akan dipenuhi dengan data-data. Mereka juga akan banyak mendengar banyak pendapat. Tetapi pendapat tidak pernah menangkap siapapun. Jadi penting untuk kita menjaga prasangka-prasangka tertentu dalam pikiran saat mengklasifikasikan bukti. Pertama, pembunuh massal ingin tertangkap. Tetapi yang satu ini tidak. 29 korban. Setiap tembakan menemukan sasarannya. Tidak ada selongsong, tidak ada kuningan, tidak ada satupun rambut atau sidik jari yang ditemukan. Pertanda orang ini memang sangat-sangat teliti. Dia datang ke sini tidak untuk mati dan tidak untuk ditemukan, tidak untuk ditangkap. Kedua, orang ini akan disebut sebagai teroris. Tetapi setiap organisasi teroris yang bisa melakukan hal ini, mereka akan buru-buru mengklaim kredit tersebut. Jadi intinya tidak mungkin orang ini adalah teroris. Ketiga, orang ini akan disebut maniak. Ben setuju. Tetapi orang ini pasti memiliki gangguan pribadi, depresi, kecemasan, skizofrenia, PTSD, dan lain sebagainya. Jadi menurut Ben, untuk sukses menangkap orang ini, kita semua harus menjaga pikiran kita tetap terbuka. Jangan membayangkan bahwa orang ini adalah rasis atau Nazi.
Dia bukan orang tipe seperti itu. Ada seseorang yang mencintainya. Ada seseorang yang melatihnya. Ada seseorang yang menjual senjata itu kepadanya. Kita menemukan mereka, kita akan menemukan dia. Setelah mengantar kopi, Eleanor kembali ke dapur dan dia bertemu dengan seorang polisi. Polisi ini mulai ngomongin Ben. Dia berkata bahwa dia tidak setuju dengan apa yang Ben katakan. Orang-orang seperti ini, mereka memang terlahir sebagai orang jahat, tidak lebih dari itu. Eleanor berkata bahwa kejahatan adalah memotong sayap burung hanya untuk melihat apa yang terjadi. Kalau pelaku ini sedang menepuk nyamuk karena terganggu. Jadi beda. Tiba-tiba Ben datang dan polisi ini mulai minta maaf karena dia sudah berbicara di belakang Ben. Ben mulai tertarik tentang apa yang Eleanor bicarakan tadi. Orang ini sedang menepuk nyamuk. Maksudnya apa? Menurut Eleanor, orang ini sedang tidak mencari kehancuran, tetapi kelegaan. Dan Eleanor mempunyai perasaan bahwa orang ini akan melakukannya lagi. Kenapa? Karena orang ini menyukainya. Bagaimana Eleanor tahu kalau orang ini menyukainya? Karena orang ini telah membunuh 29 orang. Jika dia tidak suka dari awal tentang membunuh, dia hanya akan membunuh 2 orang. Pertanyaannya, kenapa hanya membunuh 29 orang? Kenapa tidak membunuh 40 orang, 50 orang? Karena menurut Eleanor, orang ini sudah kenyang membunuh 29 orang. Dan ketika kita sudah kenyang, kita sudah tidak memiliki selera lagi untuk makan. Jadi kita berhenti dan beristirahat sehingga besok bisa makan lagi ketika lapar. Poin yang sangat amat masuk akal. Ben mulai suka dan tertarik sehingga dia bertanya, "Siapa namamu?" This guy is swatting mosquitoes. Whatever. Sorry, sir. Oh, it's okay. Why'd you say that thing about mosquitoes? He killed 29 people. Otherwise, he would have stopped at 2. What's your name? Eleanor Falco, sir. Didn't say why. Fuck. Berita mulai menyebar di mana-mana. Ada yang berpendapat bahwa kejadian ini adalah balas dendam Cina terhadap Amerika. Ada yang bilang bahwa kejadian ini adalah aksi teroris dari Irak. Ada yang bilang bahwa ini hanyalah orang iseng dan lain sebagainya. Eleanor pulang ke apartemennya yang cukup kecil dan sepi. Dia hanya ditemani oleh hewan peliharaannya yaitu kucing. Untuk menenangkan pikirannya, Eleanor pergi melakukan renang. Besoknya ketika sedang asik tidur, Eleanor mendapat telepon. Dia disuruh untuk bertemu dengan Ben. Tidak tahu alasannya apa. Karena waktu sudah mepet, Eleanor langsung bangun dan pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Eleanor datang dan dia melihat Ben sedang berargumen dengan Jesse. Ben ingin jembatan menuju kota ditutup terlebih dahulu sampai si pembunuh berhasil ditangkap. Sedangkan Jesse tidak mau. Jika jembatan kota ditutup, maka seluruh warga pasti akan panik dan bertanya-tanya. Udah gitu, akan ada konser besar nantinya, yaitu Celine Dion. Jika jembatan ditutup, maka warga akan panik dan pastinya konser Celine Dion tidak jadi diadakan. Tetapi lagi-lagi Ben berkata bahwa terdapat seorang penembak jitu sedang berkeliaran di luar sana, jadi bahaya. Jika stadion kota, mal, taman hiburan tidak ditutup, maka resiko penembakan semakin besar. Sekarang Ben menyadari kenapa Eleanor sangat baik dalam membaca si penembak ini. Pertama, karena Eleanor bisa saja berpotensi menjadi detektif yang baik. Dan kedua, karena mungkin saja hidup Eleanor sama hancurnya dengan si penembak. Datang seseorang bernama Jack McKenzie. Dia merupakan orang yang membantu Eleanor di malam itu ketika pingsan. Ben ingin Eleanor bekerja dengannya menangkap si penembak ini. Jadi tugas Eleanor yaitu memastikan bahwa Ben mendapatkan informasi yang dibutuhkan ketika dia membutuhkannya. Jadi intinya Ben ingin dikelilingi oleh orang-orang yang pintar dan bisa dipercaya. Saat ini orang yang Ben percaya adalah Eleanor dan Jack. Mereka semua langsung kerja mencari si penembak.
Jack mulai menjelaskan semua informasi yang dia dapat dan terlihat Eleanor mulai mencatat. Ada 2 orang di sana terlihat tidak begitu senang Eleanor berada di sini. Mereka bernama Randy dan Max. Walaupun sudah diberitahu bahwa Eleanor akan mendapat semua laporan dari diskusi ini, dia masih saja tetap mencatat. Ada satu poin yang sangat penting dari diskusi ini. Max berkata bahwa analisis gelombang mengkonfirmasi bahwa ledakan tersebut hasil dari granat tangan, granat M14. Jadi si penembak menyalakan gas apartemen, menarik pin granat, berjalan keluar, dan menutup pintu di belakangnya. Terdapat banyak goresan juga di bawah kuncinya. Sepertinya dia mempunyai banyak sekali kunci. Balistik juga menetapkan bahwa si penembak menggunakan senapan bernama XM21. Pernah digunakan di perang Vietnam di padang gurun. Masalahnya, senapan ini lebih tua dari basis data sehingga susah dilacak. Kenapa? Karena mereka harus menggunakan cara lama, mencocokkan setiap bukti secara manual dengan arsip-arsip militer, negara bagian demi negara bagian. Apa yang dilakukan Angkatan Darat dengan senjata yang tidak digunakan lagi? Jika kondisinya masih layak, mereka akan diserahkan ke penegak hukum setempat. Beberapa senjata dibongkar dan yang lainnya didistribusikan kembali kepada pasukan sekutu bersenjata di seluruh dunia. Eleanor mulai bertanya, siapa yang membongkar semua senjata itu? Jack berkata bahwa yang membongkar semua senjata itu adalah penjaga gudang senjata. Setiap unit markas memiliki satu. Disinilah Ben menyuruh Max untuk meminta catatan penjaga markas, tugas aktif, penuntutan senjata yang hilang, dan lain sebagainya. Kini saatnya Ben dan yang lain melihat mayat korban. Di sini Eleanor agak bertanya-tanya karena Ben terlihat paranoid dengan tim yang terlibat mengatasi kasus ini. Jack berkata bahwa semua orang mencari kredit, jadi hal ini seperti kompetisi. Siapa yang mendapatkan si pembunuh lebih dulu, dia yang mendapat kredit. Sedangkan Ben, dia tidak ingin kompetisi, dia ingin kolaborasi. Setelah melihat semua korban, mereka cukup takjub karena korban banyak sekali, mulai dari yang muda sampai yang tua. Dokter menjelaskan bahwa satu tembakan, satu orang, tembakan mengenai dada, leher, kepala, dan lain sebagainya. Pertanda ini orang memang ahli banget dalam menembak dari jarak jauh. Jack yang merupakan mantan tentara tidak pernah melihat hal ini. Dia bahkan menyebut pembunuhan ini sebagai pembunuhan sempurna. Jadi ya kesimpulannya, si penembak benar-benar hebat dalam melakukan pekerjaannya. Jadi bisa saja si penembak merupakan tentara terlatih atau tumbuh besar dengan senjata. Eleanor dan Jack setuju bahwa si penembak merupakan seorang pria, karena sebelumnya tidak pernah ada penembak wanita membunuh dalam skala seperti ini. Tetapi Eleanor dan Jack sempat tidak setuju satu sama lain. Menurut Eleanor, si penembak membunuh korbannya dengan cara spontan. Sedangkan menurut Jack, ini semua direncanakan. Semua pembunuhan ini tidak ada pola, tidak ada petunjuk sama sekali. Jadi seperti tabrak lari, membunuh secara acak. Tiba-tiba petugas datang dan dia berkata bahwa si penembak sudah ditangkap. Tentu semuanya pada bingung. Apakah segampang itu menangkap pelakunya? Ben dan yang lainnya menuju TKP. Terlihat para polisi terlatih mencoba untuk menangkap yang katanya merupakan si pelaku. Ben bertemu dengan orang yang memimpin operasi ini bernama Frank. Ben bertanya, tahu dari mana dia kalau ini adalah pelakunya? Frank berkata bahwa orang ini mempunyai ADHD, bolos sekolah karena diganggu, dan menghabiskan sepanjang malam menonton klip teroris dan meledakkan otak pada video game. Dan pamannya membawanya ke toko senjata musim panas lalu. Tetapi di sini Ben marah, belum ada konfirmasi kalau orang ini bersenjata, belum ada konfirmasi kalau orang ini mempunyai senapan kelas militer, belum ada bukti konkret kalau orang ini adalah pelakunya dan Frank asal tangkap-tangkap aja.
Alhasil, ini yang terjadi. His uncle Aziz took him to the gun club last summer. Copy that. Why is she even here? It's okay, Alan. Where's the weapon, Frank? Colossal. Fuck up! Come on, Lamarck. Orang ini melompat dari jendela dan mati karena panik. Polisi masuk ke dalam apartemennya. Di sini Ben tersadar bahwa bukan orang ini pelakunya karena tidak ada bukti konkret. Polisi tidak menemukan satupun senapan kelas militer. Ditambah terlihat orang ini tidak pintar, sementara orang yang kita cari merupakan orang pintar, merupakan marksman yang cukup handal. Ben bersama dengan yang lainnya mendapatkan tersangka. Mereka merupakan seorang pekerja di TKP, di apartemen yang meledak waktu malam tahun baru. Tersangka pertama bernama Leng. Cukup aneh karena dia datang ke kantor polisi membawa bayi. Leng ditanya, di malam tahun baru, dia di mana? Leng berkata bahwa dia berada di pelabuhan bersama dengan istrinya. Buktinya, dia mempunyai banyak foto selfie di HP-nya. Tersangka kedua terlihat agak kesal. Dia bernama Abraham. Dia merasa dipanggil ke sini karena dicurigai merupakan tersangka. Tersangka ketiga, dia bernama Dimitri, merupakan imigran Rusia. Orangnya cukup tenang. Dia berkata bahwa di malam kejadian, dia berada di apartemen miliknya sendirian. Buktinya, Dimitri menyuruh Ben untuk tanya saja kepada tetangga. Karena Dimitri mengira bahwa tetangganya melihat dia masuk ke apartemennya sendirian. Di sini ada yang aneh. Jack mengecek data pribadi milik Dimitri. Dan di situ tertulis bahwa Dimitri pernah mendapat pelatihan militer di Rusia. Di sini Dimitri tersadar bahwa dia adalah tersangka. Dia tentu marah dan berkata bahwa bukan dia yang melakukan penembakan di malam tahun baru. Dia merasa sangat malu karena harus menjelaskan hal ini kepada mereka. Wife's working a double, so yeah. Guess who's a million selfies. That's my mother. I just stripped the fucking place 2 years ago. Said I did not kill those people. Yoki Palko. Tiba-tiba bayi milik Leng menangis. Ben menyuruh Eleanor untuk membawa bayi milik Leng keluar supaya tidak mengganggu interogasi. Setelah interogasi selesai, Eleanor iseng-iseng mengecek kembali laporan dan bukti-bukti kejadian di malam tahun baru. Dia mulai mengecek foto-foto, rekaman, barang bukti, dan lain sebagainya. Ketika sedang mengecek, datang paket dari FBI dan itu adalah laporan laboratorium. Eleanor menandatangani paket tersebut, lalu mencoba untuk memberikannya ke Ben. Tetapi terlihat Ben sedang sibuk marah-marah di telepon. Maka dari itu Eleanor menunggu waktu yang tepat. Beberapa jam kemudian, Ben menghampiri Eleanor dan bertanya tentang laporan laboratorium. Eleanor berkata bahwa dia sudah membaca hasil laporannya. Terdapat sampel urin dan tinja yang langka, tetapi masih cukup untuk mendeteksi kekurangan zat besi. Eleanor melakukan penelitian dan ternyata itu umum terjadi bagi orang yang tidak memakan daging. Di sini Ben malah marah. Kenapa Eleanor tidak memberikan laporannya dari tadi? Ben berkata bahwa laporan ini penting dan rahasia, sehingga Eleanor tidak boleh membuka dan membacanya sebelum Ben. Awalnya Eleanor mencoba untuk menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantu, tetapi Ben tidak butuh penjelasan. Dalam perjalanan pulang, Ben meminta maaf kepada Eleanor karena tadi sudah membentak. Ben mengajak Eleanor untuk melakukan makan malam sambil membahas kasus. Tetapi Eleanor malah berprasangka buruk. Dia mengira bahwa Ben ingin menidurinya. Ben berkata bahwa dia sudah menikah. Singkatnya, Eleanor mau dan dia pun masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan mereka berdua saling bercerita. Eleanor bertanya, sudah berapa lama Ben menikah? Ben berkata bahwa dia sudah menikah ketika sejak dia diizinkan, berarti cukup lama. Dan tebak, pacarnya cowok guys. Terlihat pacarnya Ben bernama Gavin dan dia merupakan orang yang baik dan tulus. Selain baik dan tulus, dia juga merupakan orang yang pintar.
Dia bekerja sebagai seorang dosen universitas. Singkatnya, makan malam yang cukup menarik telah usang. Gavin pergi ke tempat tidurnya untuk tidur, sementara Ben dan Eleanor akan membahas kasus. Ben tahu Eleanor telah berbohong selama ini. Jadi dulu, 8 tahun yang lalu, ternyata Eleanor pernah mencoba untuk masuk ke dalam biro, tetapi ditolak. Kenapa Eleanor ditolak? Karena berdasarkan tes psikologinya, Eleanor merupakan orang yang agresif, kecanduan, dan antisosial. Di tes psikologi tersebut, Eleanor disuruh menggambar sebuah pohon, dan batang pohon tersebut melambangkan kehidupannya saat ini. Dan dari gambarnya, dokter menduga ada sesuatu yang mengacaukan Eleanor cukup parah ketika berumur 12 tahun. Terus di laporan, Eleanor ditanya dokter, apakah pernah mencoba obat-obat terlarang? Eleanor menjawab, iya, semuanya. Pertanyaannya, kenapa Eleanor malah mengaku telah mencoba semua obat-obatan terlarang ketika ingin tes masuk biro? Karena katanya seperti kutipan dari Kurt Cobain, aku lebih suka dibenci apa adanya daripada dicintai karena bukan diriku. Di laporan juga tertera bahwa Eleanor tidak kuliah. Kenapa? Eleanor berkata bahwa dulu dia tidak mempunyai uang. Dia sendiri, tidak punya siapa-siapa. Jadi dia sibuk bekerja untuk membayar sewa tempat tinggal sehingga tidak sempat berpikir untuk berkuliah. Ben bertanya, kenapa Eleanor sekarang bekerja sebagai polisi, sebagai penegak hukum? Kenapa tidak bekerja sebagai hal lain? Eleanor berkata bahwa dia membutuhkan perlindungan. Dari siapa? Dari dia sendiri. Dan ya, kita ditunjukkan bahwa Eleanor pernah mencoba untuk melakukan bundir. Disinilah Ben tahu kenapa Eleanor cukup unggul dalam melacak si pelaku. Karena kelihatannya hidup Eleanor sama hancurnya dengan si pelaku. Jadi Eleanor dengan si pelaku tidak jauh berbeda. Hanya satu yang membedakan, Eleanor melampiaskan ke dirinya sendiri, sementara si pelaku melampiaskannya ke orang lain. Ben menyuruh Eleanor untuk mengeluarkan semua kemampuannya untuk mencari si pelaku. Jika kita mendapatkan si pelaku, maka semua ini akan selesai. Di sisi lain, di sebuah mall, terdapat orang aneh. Dia mencuri baju seseorang lalu mandi di kamar mandi publik. Setelah mandi, orang ini pergi mengambil makanan sisa. Dan anehnya, orang ini memisahkan antara daging dengan sayuran. Jadi dia hanya mengambil sayuran untuk dimakan. Benar dugaan Eleanor, terdapat sampel urin dan tinja yang langka dari lab. Tetapi masih cukup untuk mendeteksi kekurangan zat besi. Eleanor melakukan penelitian dan ternyata itu umum terjadi bagi orang yang tidak memakan daging. Pertanda orang ini si pelaku. Petugas mencoba untuk memaksa orang ini untuk berhenti dan memeriksanya, tetapi tiba-tiba Put in the bag. Fuck! Look, Mr. Lasky, I'm gonna need a list. Eleanor pergi mencari toko senjata yang menjual senapan XM21. Dan ya, setelah dicari-cari, tidak ada. Kenapa? Karena senapan ini hanya ada di departemen keamanan. Tiba-tiba, Eleanor mendapat pesan dan ya, dia mendapat kabar bahwa terjadi penembakan di sebuah mall. Dan ternyata bukan hanya sekedar penembakan. Si pelaku juga meledakkan beberapa butir granat. Hebatnya, CCTV sudah dianalisis semuanya dan tidak ada yang bisa melihat secara jelas siapa si pelakunya. Yang mereka bisa lihat hanyalah apa yang si pelaku pakai, seperti sepatu, baju, dan lain sebagainya. Setelah dicek CCTV kamar mandi, terlihat si pelaku sedang membuang sesuatu ke tempat sampah dan itu adalah bajunya. Di sini Eleanor mulai sadar bahwa orang ini datang ke sini bukan untuk membunuh, tetapi hanya sekedar untuk makan, untuk membeli baju baru, dan untuk bersih-bersih. Dan ya, Eleanor tersadar bahwa orang ini
hanya memakan sayuran, tidak daging. Terdapat kabar buruk ketika ingin diambil baju si pelaku di tempat sampah. Sampahnya sudah diambil oleh kru pembersih. Eleanor bersama dengan Jack pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari baju si pelaku. Sebelum pergi, Eleanor memberikan saran kepada Ben. Eleanor menyuruh Ben untuk meminum obatnya dan abaikan semua atasan-atasannya yang begitu ngeselin. Eleanor dan Jack sampai. Mereka berdua langsung mencari baju di dalam tumpukan sampah yang begitu menggelikan. Sedangkan Ben, dia dimarah-marahi oleh atasannya karena lama sekali menangkap pelakunya. Maka dari itu, Frank, dia ingin rekaman CCTV yang ada di mall disebarkan di publik. Kenapa? Supaya orang-orang bisa mengenal siapa orang ini dan melapor ke FBI. Tetapi menurut Ben, menyebarkan video CCTV di publik malah akan memperburuk keadaan. Tetapi ya, atasannya Ben yaitu Kenzie berkata bahwa keputusan ini di luar tangan Ben. Dan berarti ya, video CCTV akan disebarkan ke publik. Kenzie mengikuti saran Frank. Singkatnya, rekaman CCTV tersebar di publik. Berita menyarankan jika orang-orang mengenal orang ini, telepon saja. Ada yang menelepon karena suaminya bertingkah aneh. Ada yang menelepon cuman iseng. Dan ada yang menelepon marah-marah karena menganggap bahwa polisi tidak berguna. Dan lain sebagainya. Mereka menunggu dan menunggu. Sampai akhirnya ada satu penelepon dan ini terlihat sangat aneh. Suaranya agak serem. Penelepon ini berkata bahwa dia bangga akan rakyatnya. Bangga dengan prajuritnya. Dia berkata bahwa hal ini bukan permainan, melainkan riset. Dari telepon ini terlihat dia juga merupakan seorang yang rasis. But your time is coming too, my friend. Whoa, this isn't a game. It's a reset. Hungry Jews as well. Fucking Our sick. so-called leaders. Phone's GPS matches that of a Chevy Silverado. Singkatnya, penelepon berhasil dilacak dan FBI langsung menuju ke lokasi. Lokasinya berada di mana? Di Walmart. Jadi si penelepon bernama David Lee Hicks. Dia adalah anggota NRA dan pemilik sah senjata AR-15, AK-47, dan senjata berburu lainnya. Selain itu, dia juga bergabung dengan sebuah gerakan bernama 3%ers, sebuah gerakan anti pemerintah. Di sini Eleanor tidak yakin kalau ini adalah pelakunya. Karena menurut dia, si pelaku merupakan orang penyendiri. Berarti tidak mungkin mengikuti gerakan-gerakan seperti NRA atau 3%ers. Tetapi ya, Ben tidak bisa memberhentikan operasi ini karena operasi ini dari atasannya. Jadi mau tidak mau Ben bersama dengan Eleanor harus mengikuti operasi ini. Awalnya semuanya berjalan mulus. Eleanor menyuruh orang-orang secara diam-diam untuk keluar dari Walmart. Tetapi ada aja ketika Eleanor menyuruh orang lansia ini malah panik. Dan ya, penyamaran mereka semua terbongkar sehingga terjadi pemandian darah. I'll take that for you. Can't hear you. Just come with me this way, sir. We're protecting our kids, moron. You fucking nigger! I don't need that. I need you to drop the weapon. Some copy and paste conspiracy bullshit on a Facebook page. Tersisa satu orang dan dia berkata, yang menelepon tadi di media berita hanya sedang melakukan prank, cuman jahil. Jadi ya bisa kita simpulkan orang-orang ini tidak ada kaitannya dengan si pelaku yang kita cari. Lebih gilanya besoknya orang yang disalahkan atas kejadian ini adalah Ben. Kenapa? Karena ini adalah investigasinya Ben. Awalnya, Ben mencoba untuk membela diri. Ben berkata ke semuanya bahwa rencana ini beresiko dan cacat. Tetapi tidak ada yang mau mendengar. Salah satunya yaitu si Frank. Tetapi lagi-lagi karena ini adalah investigasinya Ben. Ben yang disalahkan.
Udah gitu, Ben juga disalahkan karena telah memperkerjakan Eleanor, seseorang yang pernah ditolak oleh Biro untuk mengatasi kasus ini. Walaupun Ben sudah menjelaskan bahwa dia melihat bakat di dalam diri Eleanor sebagai detektif, tetap saja Ben disalahkan. Dan karena itu, Ben dipecat dari pekerjaannya. Ben menghabiskan waktu terakhirnya bersama dengan Eleanor dan Jack dengan minum di bar. Setelah itu, pacarnya menjemputnya dan pergi. Eleanor kembali ke hidupnya yang hampa, pulang ke apartemen kecilnya yang sepi. Lalu setelah itu menangis atas kegagalannya. Menangis karena dia merasa telah mengecewakan orang lain. Ketika sedang melamun di kamar mandi, Eleanor menyadari sesuatu. Dia menyadari kalau Leng telah melakukan outsourcing ketika bekerja mengecat di apartemen yang meledak waktu malam tahun baru. Apa itu outsourcing? Outsourcing merupakan pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Intinya, Leng hanya mengecat ruang tamu. Lalu setelah itu dia menyuruh orang lain untuk mengecat sisanya agar biaya atau beban menjadi lebih kecil. Pertanyaannya, orang lain itu siapa? Siapa yang Leng suruh? Tiba-tiba istrinya Leng datang ke bawah dan menyuruhnya untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata wanita yang berkata di media berita bahwa suaminya bertingkah aneh itu adalah istrinya Leng. Besoknya Eleanor pergi memanggil Ben. Lalu setelah itu mendengar pernyataan dari Leng. Leng mengaku bahwa selama ini dia mengambil lebih banyak pekerjaan daripada yang bisa dia tangani. Maka dari itu dia menyuruh orang lain, orang dari Armenia, Meksiko, Polandia, dan lain sebagainya. Karena ingin untung besar, Leng mempekerjakan mantan napi, orang-orang dengan catatan kriminal. Dan biasanya orang-orang dengan catatan kriminal itu tidak ada yang mau mempekerjakan. Singkatnya, Leng menyuruh orang-orang ini karena murah. Leng bercerita, ada satu orang yang kelihatannya pendiam. Udah gitu makanannya hanya sayur, tidak makan daging ataupun minum susu. Leng menjelaskan bahwa orang ini seperti biksu. Leng bertanya ke pekerja lain. Jadi ternyata orang ini dulu bekerja di tukang daging atau jagal. Semenjak bekerja di situ, orang ini tidak pernah memakan daging lagi. Pertanyaannya, kenapa tidak dari awal Leng memberitahu? Karena katanya Leng takut. Leng takut ditangkap oleh polisi. Leng juga takut orang ini mengejarnya karena dia mempunyai keluarga. Singkatnya, Eleanor dan Ben menyewa seniman untuk menggambar sketsa si pelaku berdasarkan deskripsi Leng. Setelah sketsa berhasil digambar, Ben dan Eleanor pergi ke toko daging satu persatu, lalu menunjukkan sketsa si pelaku. Dan ya, ada satu orang yang mengenal wajah dari sketsa ini. Orang ini bernama Ramona. Dia sudah bekerja sebagai tukang daging cukup lama. Ramona berkata bahwa orang yang Ben dan Eleanor cari bernama Dean. Ramona bercerita bahwa dulu Dean suka menundukkan kepalanya. Dia juga tidak pernah bersosialisasi dengan pekerja lain. Ada satu pekerja, dia merupakan seorang pengawas. Dia selalu meledek Dean karena Dean mempunyai bentuk kepala yang menyeramkan. Tetapi Dean hanya diam saja. Entah kenapa besoknya pengawas tersebut sudah babak belur. Bahkan ada sayatan pisau dan Dean berkata bahwa pengawas ini tersandung dan jatuh. Sungguh tidak masuk akal. Ben dan Eleanor pergi ke rumah ibunya Dean. Dalam perjalanan Eleanor mengecek catatan kriminal milik Dean. Dean dulu dibebaskan bersyarat pada tahun 1999 oleh dua orang bernama Kolonel Leopold Stamper dan Jenderal Benjamin Tusk. Gilanya, kedua orang tersebut bertugas bersama dengan ayahnya Dean yang bernama Sersan Arthur Jules Posey. Dan ayahnya Dean, Arthur Jules Posey, merupakan instruktur menembak untuk Rangers 75, kumpulan militer terlatih.
Setahun setelahnya, ayahnya Dean mengundurkan diri menjadi instruktur menembak. Dia tetap menjadi penjaga gudang senjata sampai dia meninggal pada tahun 2003. Tidak heran kenapa Dean jago sekali dalam menembak karena ayahnya merupakan seorang instruktur menembak. Tidak heran juga Dean mempunyai akses ke senjata militer karena ayahnya dulu merupakan seorang penjaga gudang senjata militer. Dari catatan psikologi, Dean mempunyai masalah mental karena trauma di masa kecil. Dia sangat peka terhadap cahaya dan suara, tidak bisa tidur, lebih suka mengurung diri sendiri daripada bersosialisasi, dan masalah mental lainnya. Sekarang dia tidak mempunyai kartu kredit, tidak ada alamat rumah, dan tidak ada jaminan sosial. Pertanda dia adalah hantu, seseorang yang sulit, bahkan tidak mungkin bisa dilacak. Singkatnya, Eleanor dan Ben sampai di rumah ibunya Dean. Awalnya Eleanor takut karena Dean merupakan seorang pembunuh terlatih. Bagaimana jika Dean berada di rumah ini? Maka dari itu Eleanor ingin memanggil FBI. Tetapi Ben menolak. Dia tidak mau FBI campur tangan karena berdasarkan pengalamannya, FBI merupakan sekumpulan orang keras kepala. Tiba-tiba ibunya Dean datang bernama Catherine. Eleanor dan Ben turun. Catherine berkata bahwa dia sudah tidak pernah melihat anaknya. Singkatnya, mereka masuk rumah. Catherine menjelaskan bahwa Dean terakhir kali di rumah ini ketika virus corona, ketika karantina. Catherine bercerita tentang masa kecil Dean. Dean merupakan anak yang hebat. Dia lucu dan pintar dan selalu ingin membantu. Jadi ayahnya selalu membawanya ke hutan untuk berburu. Ketika sedang berburu, entah kenapa ayahnya tidak sengaja menembak Dean yang pada saat itu berumur 6 tahun. Tembakan tersebut mengenai kepalanya, 2 peluru. Itulah kenapa bentuk kepala Dean agak menyeramkan. Dean koma selama 1 tahun dan semenjak itu dia mulai membenci sekolah, membenci orang-orang karena mungkin sering dibully karena kepalanya yang agak menyeramkan. Ketika Catherine sedang bercerita, Eleanor melihat-lihat sekeliling. Dia melihat baju Dean, baju yang dipakai di mall waktu itu. Dan ya, tiba-tiba ini yang terjadi. There's nowhere he couldn't. Dean was a great little kid. 2 pellets got him in the head. And he was never the same after that. He will kill you. I believe her and I think that you should too. Catherine menyuruh Eleanor untuk jangan panik. Jika Eleanor bergerak, maka dia akan menembaknya. Di sini Catherine ingin berunding. Dia ingin Eleanor membantu anaknya agar tetap bisa hidup. Eleanor menyuruh Catherine untuk mengambil senjata dan ponsel miliknya, lalu pergi keluar dan beritahu ke Dean bahwa dia ingin membantu. Tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Catherine sudah capek dan ini yang dia lakukan. I always thought I'd die before. Dean keluar lalu menghampiri Eleanor. Dean memang agak serem. Suara dia juga sangat dalam seperti malaikat pencabut nyawa. Eleanor berempati kepada Dean. Eleanor bercerita bahwa dia tidak takut akan mati. Tetapi kadang dia sangat membenci dirinya sendiri sehingga dia ingin mati. Eleanor menjelaskan bahwa aksinya Dean selama ini membunuh lebih dari 200 orang hanyalah sebuah hiburan. Orang-orang FBI, mereka semua tidak peduli dengan aksinya Dean. Mereka hanya mengira bahwa Dean hanyalah seorang pembunuh dan tidak lebih. Eleanor menyuruh Dean untuk mengubah narasi. Daripada membunuh orang, lebih baik menyerahkan diri dan masuk penjara. Lalu jelaskan ke semua orang mengapa bagimu masuk akal mengambil senjata lalu membunuh orang-orang tidak berdosa. Dean menjelaskan kenapa dia membunuh. Karena dia sudah capek melihat orang-orang membuat begitu banyak kebisingan.
tahun demi tahun berteriak kepada beberapa kembang api bodoh. Dean ingin ruang dan ingin waktu, tetapi terlihat orang-orang tidak peduli. Tetapi Eleanor berkata bahwa aksi Dean sudah melewati batas dan aksi ini tidak akan mengubah keadaan. Karena seperti yang Eleanor bilang, Dean bukan apa-apa selain hiburan. Dean mulai percaya dengan Eleanor. Dia ingin Eleanor membantu. Gimana caranya? Dean akan tidur di samping ibunya, memeluknya seperti masa kecil. Ketika Dean sudah tidur, dia ingin Eleanor menembak kepalanya. Dean tidak mau mayatnya berada di seluruh berita. Jadi, Dean ingin Eleanor membakar mayat dia dengan ibunya. Tetapi tiba-tiba polisi datang dan ya, Dean kira itu adalah komplotannya Eleanor. Maka dari itu, kepercayaan mulai rusak dan Dean langsung menghajar Eleanor. This doesn't hurt, Dean. You are I entertainment. want time. I want space. Magnificent. And you're gonna shoot me in the head. I know you're listening to me. Kill me if you're not. Fired from the shed! God, asshole! Dean. Eleanor! Dean membawa Eleanor ke gudang, lalu mengikatnya. Eleanor sudah menjelaskan bahwa polisi tersebut bukan komplotannya, melainkan mungkin mereka mendengar suara tembakan. Tetapi Dean tetap saja tidak mendengar. Dia melawan semua polisi di sana dan ya, berakhir dengan tragis. State troopers down to the river. We're offering you a way forward. Yang tragis bukan kematian Dean, tetapi kelakuan FBI. Atasan FBI yaitu Kenzie, dia menyuruh Eleanor bahwa terbunuhnya Dean adalah operasi FBI. Jadi ya, mereka ingin mendapatkan kredit padahal sebenarnya yang menemukan bahwa pelakunya adalah Dean, Ben, dan Eleanor. Kenzie juga menawarkan Eleanor untuk menjadi analis intelijen. Karena Eleanor tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa dia harus tanda tangan. Eleanor hanya ingin beberapa hal. Pertama, yaitu penghormatan untuk Ben dengan medali keberanian dan juga memindahkan seluruh uang pensiun miliknya ke suaminya bernama Gavin. Dengan wajah bersalahnya, Kenzie berkata bahwa semua itu bisa dilakukan. Singkatnya, kasus selesai tetapi Eleanor tidak mengharapkan semua ini akan terjadi. Khususnya kematian Ben. This all goes away. And we can both do the job. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.